Halo guys, balik lagi di channel Ivan Motovlog. Kali ini gue bakalan memperbaiki spakbor depan model Ninja ya, pecah kayak gini, pecah. Ya, sebelum gue memberitahu apa aja yang gue pakai, gue pengen sedikit bercerita. Jadi spakbor ini tuh pecah bukan karena jatuh, bukan karena nabrak, bukan karena ditabrak. Ini tuh jadi gue tadi pagi tuh mau ngantar teman kan. Nah, motor itu biasa gue gembok. Gue lupa buka gembok itu. Jadi motor gue mundurin dan peletak, akhirnya ya pecah belah seperti ini ya. Pas tanggal tua pecah. Nah, jadi gue di sini nggak bakalan ganti ya, gue bakalan memperbaikinya dengan cara di solder. Di sini gue sudah mempersiapkan bahan-bahannya, yaitu ada solder, ada dempul juga, dan ada cat pilok black solid ya. Nah, ada juga amplas. Sini amplas dari yang kasar dulu, ini yang 150 ya, yang seperti ini. Terus ada juga amplas halus yang ukuran 1000 ya. Jadi itu aja yang dibutuhkan, dan jangan lupa ya, spakbor dicuci bersih terlebih dahulu. Jadi nanti ini bakal disambung-sambung dan didempul ya. Dulu juga gue pernah spakbor ini pecah ya, ini kan baru dan pecah lagi. Kalau dulu itu gue nggak didempul ya, cuman pakai apa sih namanya, solder, terus lem Korea, sama gue kasih sedikit kapas rokok gitu ya, jadi ya kelihatan tambal-tambalan. Dan kali ini gue bakalan menggunakan dempul supaya lebih rapi juga ya. Dan mungkin di bagian ini ya bakalan gue kasih sedikit kapas rokok supaya lebih tebal ya. Ini kan karena dekat baut, takutnya nanti pas mengencangkan baut ya ada terjadi retakan lagi ya. Jadi bakalan ditebal di belakangnya, bakalan gue tebalin lagi. Oke, jangan kemana-mana, jangan skip biar kalian semua paham gimana caranya step awal sampai akhir. Dan tentu saja jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kita mulai aja prosesnya ya. Oke, jadi yang pertama-tama kita sambungkan dulu ya, dan jangan sampai salah menyambungkannya ya. Kita anggap aja lagi main puzzle, sambung menyambung. Di sini saya menggunakan lakban hitam dulu ya untuk merekatkannya sementara, supaya tidak berubah posisi. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nanti ini diselipkan di ujung sini. Jadi kita solder dulu satu-satu ya, satu-satu, dan usahakan jangan sampai bengkok seperti ini. Ini kan masih bengkok ya, nanti kita luruskan dulu. Kita buka dan kita panaskan dulu soldernya ya. Soldernya kita panaskan dulu, tapi hati-hati jika kalian menggunakan solder, jangan sampai soldernya terkena kabel apa tangan kalian. Usahakan naruhnya agak jauh. Oke ya, di sini soldernya sudah mulai panas, cukup panas ya.
Dan untuk kalian yang menggunakan solder, harap berhati-hati ya. Jika tidak ada solder, bisa menggunakan obeng dipanaskan dengan lilin ya. Jadi saya menggunakan solder. Pertama-tama kalian solder dulu sedikit demi sedikit sambil dilihat ini miring apa tidak ya. Karena jika sudah disolder rata itu susah. Kita solder dulu pelan-pelan. Seperti ini ya, pelan-pelan mengikuti alur retakannya ya. Oh ya guys, kalau ada suara berisik, ada suara kucing mengeong, hiraukan saja ya. Kebetulan ini saya merekam di depan kosan. Jadi ada suara motor, ada suara kucing. Dan usahakan soldernya agak dalam ya supaya plastiknya lebih meleleh. Di sini jangan takut kelihatan tidak bagus ya, tambal-tambalan karena saya menggunakan dempul untuk meratakannya. Jadi buat kalian yang punya bodi motor pecah, retak, kalau pecahannya masih ada, lebih baik menggunakan solder seperti ini untuk menyambungkannya ya. Kan banyak tuh yang bodi pecah, rusak, ada yang dipakai tali ripet, kabel tis untuk menyambungkannya ya. Jadi itu kurang rapih lah kelihatannya. Ya kalian juga bisa menggunakan obeng besi yang dipanaskan ya. Kalau nggak ada obeng, kalau nggak ada solder maksudnya. Ini saya menggunakan tatakan ya, supaya nggak kemana-mana panas. Solder panas. Dan mungkin jika kalian sudah punya solder, kalian bisa menggunakan mata solder yang agak lebar ya, supaya lebih mempermudah untuk menyoldernya. Nah seperti ini sudah bagian depannya ya. Kita lanjut bagian dalam. Jadi luar dalam itu disolder ya. Bagian pertama sudah ya, jadi seperti ini ya. Ini bagian depan dan ini bagian belakang. Lanjut kita tempel bagian bodi yang retak yang lainnya ya. Sedikit mengganjal, jadi saya patahkan saja ya. Masih panas ternyata. Kita gunakan lakban dulu supaya tidak berubah posisi.
kita solder dikit-dikit dulu sambil melihat posisinya apakah terlalu lebar apa terlalu nutup ke dalam ya. Ini sudah pas ya, kita lanjut solder. Oke, jadi ini yang sudah di solder ya, ditambal jadinya seperti ini. Jadinya mungkin nggak 100% bisa lurus lagi ya. Nah, sulit juga. Ini tinggal nebelin aja solderannya ya biar agak kokoh, terutama bagian sini nih, bagian sini dan di bagian belakang juga ya. Bisa menggunakan kapas rokok, bekas rokok ya. Jadi habis semua beres rata, kita amplas ya, menggunakan amplas kasar dulu. Setelah amplas kasar, gunanya untuk meratakan ini dan juga ngerontokin cat ya, karena ini bakal saya cat lagi. Terus menggunakan amplas halus, cuci bersih, dan kita dempul ya, kita dempul buat ngeratain ini biar rata lagi, biar kelihatan lebih rata lah, rapi juga. Oke. Yuk kita lanjut amplas ya. Ya, jadi ini sesudah proses solder ya dan amplas. Ini saya hanya amplas sementara dulu ya, untuk meratakan bagian ininya menggunakan amplas kasar. Jadi seperti ini kelihatannya ya, yang sudah di solder. Nah, nanti yang bagian sini ke bawah akan saya dempul supaya kelihatan rapi ya, seperti ini.
Sebelum ini sudah pernah pecah dan tidak saya dempul ya, hanya saya tambal bagian belakang sininya solder, dan sini saya tutup stiker, jadi ya gitu kelihatan kurang bagus ya. Jadi kali ini saya akan dempul menggunakan dempul Nissan Polak ya. Oke, setelah didempul kita jemur. Kalau cuacanya bagus tengah hari juga beres ya, cuman sekarang kan cuacanya lagi panas hujan mungkin 1 hari lah. Setelah dempul kita amplas, terus kita cek masih ada bagian yang bergelombang atau tidak. Setelah itu kita amplas, kita gunakan amplas kasar dan halus. Setelah itu cuci bersih dan terus dipilok ya menggunakan warna hitam. Bebas sih gunakan warna apa aja, cuman saya menggunakan warna hitam supaya sama seperti spakbor depan warna hitam ya. Itu mungkin langsung saya skip ke proses setelah dempul ya, karena takut durasinya kepanjangan juga ya. Jadi kita lanjut proses dempul. A few moments later. Nah ini dia guys, spakbornya yang udah selesai gua dempul. Tadi kelihatannya seperti ini, mulus, tidak ada bekas solderannya di sini. Udah gua amplas halus. Belakangnya sengaja nggak gua taruh amplas ya biar kelihatan tebal. Untuk bagian belakang mah nggak apa-apa, yang penting bagian depan. Ini sengaja pas pengamplasan sama pendempulan nggak gua video ya, soalnya karena lama juga. Apalagi pas bagian pengamplasannya ya, harus benar-benar rata supaya kelihatannya rapi, tidak ada ya, walaupun ada sedikit gelombang-gelombang tapi tidak terlalu kelihatan. Di sini yang menentukan mulus enggaknya di pengamplasan ya. Sini ya ada bagian yang agak bergelombang tapi nggak gua dempul lagi ya, karena cuaca udah mulai mendung, jadi nggak memungkinkan untuk menjemur ya, takutnya kelamaan. Tapi udah lumayan mulus sih. Ini udah gua amplas, gua cuci bersih ya, jadi siap buat dipilok, dicat. Gua hanya menggunakan cat hitam tanpa vernis ya, juga udah cukup sih. Seperti ini bagiannya sudah ya sekitaran 95% rata, mulus lah ya. Asal kalau kita telaten memperbaikinya bisa mulus seperti ini. Menurut saya sih udah lumayan ya seperti ini. Baik, kita akan lanjut ke proses pengecatannya. Tonton terus sampai akhir. Dan jadinya seperti ini ya. Ini udah selesai dicat, udah kering juga. Oh my god! Wow! Pas ini kering, pas mendung ya. Pas-pasan banget. Bisa dilihat ya, tertutup ya, mulus. Mungkin sini terlihat sedikit ada gumpalan, ini dempulan. Catnya juga lumayan, saya pakai 3 lapis. Terlihat lumayan ya. Memang kalau ngamplasnya lebih halus lagi atau ini mungkin bisa lebih mulus ya, karena saya terburu-buru mau hujan, mau dipakai juga ya motor, jadi ya seperti ini saja sudah cukup ya. Ini ya. Untuk bahan apa aja yang saya gunakan nanti saya taruh di deskripsi ya, asalkan kita teliti, telaten, itu bisa hasilnya seperti ini ya, hasil jadinya.
Yang menentukan rapi enggaknya itu di dempul. Kalau dempulnya rapi ini bakal mulus. Ya mungkin sekian dulu video dari saya. Mungkin kalau kalian ada yang kurang jelas bisa tanya di kolom komentar. Jika kalian suka video ini silahkan like, comment, dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke guys, sekian dulu. Dadah.